Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Alhamdulillah telah hadir cara mudah menterjemah dan memahami Al-Quran tanpa menghafal dengan metode Abdah bersama Al-Ustadz Amirwan MA hanya di channel Abdah Jenter. Dengan metode Abdah, insya Allah kita bisa menterjemah dan memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Ya Allah, bimbinglah kami dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran, sehingga yang kami pahami, yang kami hayati dan yang kami amalkan sesuai dengan yang Engkau ridhoi, sesuai dengan yang Engkau maksud. Ya Allah, jika ada yang salah dalam pemahaman kami, salah dalam pengamalan kami selama ini, tolong ampuni kesalahan-kesalahan kami dan perbaikilah kesalahan-kesalahan kami itu ya Allah, sehingga menjadi benar menurut-Mu ya Allah. Di mana salahnya tolong perbaiki ya Allah, maafkan dan ampuni kami ya Allah. Tunjukkan yang benar kepada kami ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, tolong fungsikan Al-Quran pada diri kami sebagai hudan, sebagai furqan, sebagai rahmah, sebagai nur, sebagai zikro, sebagai syifa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjut ke pengajian berikut, kita ulangi pelajaran pertemuan terdahulu. Kita zalika apa artinya? Itu. Al-kitabu kitab. La tiada. Roiba keraguan. Fi pada. Hi na. Zalikal kitabu la roiba fihi. Itu kitab tiada keraguan padanya. Hudan petunjuk li bagi al-muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, kita ulangi setentang yang ditunjuk. 1, 2, 3. Itu kitab tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya, bagus. Nah, ini kita modalkan untuk mempelajari ayat berikutnya. Ini modal. Masuk kita ke ayat 3. Di halaman 2 ya, buku Belajar Mudah Menterjemah Memahami Al-Quran, halaman 2. Sudah bertemu, Bu? Ada. Masuk kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Berapa penggal tadi kita baca, Pak? 3. Nah, kita masuk penggalan pertama. Nih. Allazina artinya apa, Pak? Orang-orang yang. Nah, allazina orang-orang yang. Yu'minuna, mereka beriman. Ini sudah 2 warna. Yang mereka itu yang mana? Iya di pangkalnya, waw dan nun di ujungnya. Nah, itu yang mereka beriman.
bil ghaibi dua kata. Pertama bi, yang kedua al ghaib. Katanya yang pertama bi. Katanya yang pertama bi, yang kedua bi apa artinya? Al ghaib yang ghaib. Jadi bil ghaibi artinya bagus. Kita lihat di sini dulu. Kalau ada yang bergaris bawah itu tidak dipakai dalam penggabungan. Nah, ada enggak yang pakai garis bawah? Ada. Nih, kan pakai garis bawah. Mereka pakai garis bawah yang merah ini, pakai garis bawah. Tidak kita pakai nanti. Sedangkan yang dalam kurung kita pakai. Yaitu ini dia mau menjelaskan ayat sebelumnya, maka dipakai yaitu. Jadi yang berarti yaitu itu tidak ada. Nah, sekarang allazina apa artinya? Orang-orang yang. Orang-orang yang yu'minuna. Beriman, merekanya sudah tinggal. Beriman. Bi dengan al-ghaib yang gaib. Sudah, Bu? Allazina yu'minuna bi al-ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Karena dia mau menerangkan ayat sebelumnya, maka ditambah di sini yaitu. Nah, ini. Kemudian kita tuliskan supaya jelas bahwa dia untuk menerangkan. Lalu kita gabung. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Silakan baca. Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Pakai mic. Allazi, ya, allazi orang-orang. Allazina orang-orang yang yu'minuna beriman. Ya. Bi dengan Ya. al-ghaib yang gaib. Tuh. Yaitu orang-orang beriman dengan yang gaib. Iya, bagus. Lagi? Ibu. Bu Mawar. Allazina orang-orang yang yu'minuna beriman bi dengan al-ghaib yang gaib. Baca. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ayo. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Iya, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan penggalan yang ketiga. Masih di halaman 2. Wa dan yu'minuna. Kan titik-titik nih, Bu. Titik-titik kita isi. Apa isinya? Dari mana taunya titik itu mereka? Di atas tadi yu'minuna. Yu'minuna kan artinya mereka, ya waw dan nun. Ketemu lagi ya waw dan nun. Di sini ketemu ya waw dan nun. Mereka apa artinya yukimuna? Artinya mereka mendirikan. Mereka mendirikan. As-sholah. Salat. Ya, sudah tersedia as-sholah, salat. Sudah itu kita gabung. Wa dan yukimuna. Apa, Bu? Mendirikan. Ada yang pakai garis? Kalau pakai garis, kita tinggalkan. Mendirikan lagi. Mendirikan. Mendirikan. As-sholah. Sholat. Nah. Coba kita gabung. Wa yuqimuna as-sholah
Wa yuqimunas shalah. Dan mendirikan sholat. Nah, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Ibu, ya, silakan. Wa yuqimu Wa, wa nah, dan ya, yuqimu mendirikan ya, sholat ya. dan mendirikan sholat. Ah, itu bagus. Berikut. Ya, Ibu, silakan. Wa dan Iya. yuqimuna mendirikan as-shalah. Nah, terus. Wa yuqimuna as-shalah. Wa yuqimuna as-shalah dan mendirikan salat. Ah, ya, bagus. Bagus. Terus. Nah, ini Ibu, as-shalah apa artinya? Salat. Ibu-ibu belum belajar menterjemah Al-Qur'an lagi, belum belajar, Ibu sudah bisa menterjemah Al-Qur'an 25%. Dari Al-Qur'an itu sudah bisa menterjemah Al-Qur'an 25%. Lah yakin Ibu? Yakin? Ya, mungkin ada yang ragu-ragu. Sudah bisa menterjemah Al-Qur'an 25%. Coba kita tes ya, Bu. As-shalah apa artinya? Az-zakah, al-malaikah, ar-rasul. Wah. Berapa banyaknya itu? 25% sudah bisa menterjemahnya. Tambah lagi ini caranya mudah. Ya, tinggal lagi mau apa tidak aja belajar lagi. Bukunya sudah ada. Bukunya sudah ada, YouTube-nya sudah ada. Tinggal belajar. Nah, untuk itu anak-anak kita, keluarga kita, siapapun kita ajak untuk belajar ini. Buktinya ibu-ibu sudah bisa. Lanjut, penggalan yang ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa dari mana taunya itu, Bu? Dari sebelumnya, kan ada di atas tadi. Jadi kalau sudah ada di atas, di bawahnya kosong. Jadi wa artinya dan. Mimma, dua kata min. Sebagian dari. Sebagian dari. Ma, apa yang. Rozaqna, telah kami rezekikan. Hum, ya mereka, tapi sudah kita siapkan kepadanya. Yumfikun, kan titik-titik itu, Bu, kita isi. Apa isinya? Mereka. Mana yang berarti mereka? Nah, sudah 3 kali bertemu. Ya, waw dan nun, artinya itu mereka. Asal ada ya di pangkalnya, waw dan nun di ujungnya, itu artinya mereka. Kita ulangi. Wa apa artinya? Min, ma, rozaqona, yumfikun. Sekarang kita gabung. Nah, kita gabung. Wa dan min, sebagian dari. Ma, apa yang. Rozaqna, telah kami rezekikan. Telah kami rezekikan. Hum, nah, kan ada dalam kurung kepada, kita bawa kepadanya, kita kasih koma. Yumfikun, mereka nafkahkan. Mereka nafkahkan. Kita ulangi. Sudah siap, Bu?
wa min ma rozaqna hum wa mimma rozaqnahum yunfikun. Iya. Nah, sekarang silakan dibaca. Tolong dibagi. Yang belum, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan yang mana nih, Pak? Iya. Wa dan Min sebahagian dari ma apa ya. yang razaqna telah kami rezekikan Iya. hum kepada mereka Iya. yunfikun mereka nafkahkan. Iya. Gabung. Dan sebagian dari razak Dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, ya. mereka nafkahkan. Mereka nafkahkan. Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita gabung menjadi satu ayat yang utuh. Satu ayat yang utuh. Nih. Masih di halaman berapa itu, Bu? Halaman 3. Lihat halaman 3. Allazina. Kita pakai apa sekalian? Itu yaitu yu'minuna, allazina, orang-orang yang yu'minuna, beriman dengan al-ghaib, yang gaib. Yang gaib. Wa dan yuqimuna, mendirikan as-shalah, salat. Tinggal wa dan min sebagian dari ma apa yang rozaqna telah kami rezekikan. Hum apa kepada mereka, koma yunfikun, mereka nafkahkan. Kita ulangi. Allazina,
yu'minuna bi al-ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sekarang kita masukkan yaitunya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Wa yuqimuna as-shalah. Wa yuqimuna as-shalah. Kita baca artinya setentang yang ditunjuk. Masukkan yaitunya. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib dan mendirikan salat. Iya, sampai situ dulu. Sampai situ. Nah, silakan Ibu-ibu, Bu Mas, coba Ibu Mas. Ya, Ibu, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan salat. Iya, bagus. Nah, sekarang coba kita ayatnya di sebelah kiri, artinya sudah kita buat sebelah kanan. Sekarang kita hilangkan artinya. Di halaman 2 di atasnya. Nah, kan ada artinya lagi, Bu? Coba allazina yu'minuna bi al-ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sekarang kita masukkan yaitunya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Wa yuqimuna as-shalah. Wa yuqimuna as-shalah. Iya, bagus. Sekarang silakan dibaca, ndak? Allazina orang-orang yang yu'minuna beriman bi dengan al-ghaib yang gaib. Nah, gabung. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, itu. Sekarang masukkan yaitunya. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, terus. Wa yuqimuna mendirikan as-shalah salat dan mendirikan salat. Iya, bagus. Coba terakhir Bu Mas. Coba. Alladzina orang-orang yang yu'minuna beriman bi dengan al-ghaib yang gaib. Nah, gabung. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Terus. Wa dan yuqimu mendirikan as-salat salat. Nah, as-shalah salat. As-salat salat. Nah, terus gabung. Dan mendirikan salat. Tuh bagus. Nah, sekarang sekarang coba kita lihat ini. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang kita gabung. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Jumlah kata berapa, Bu? 4. Berapa? 4. Yang pertama apa? Alladzina. Yang kedua? Yu'minu. Yang ketiga? Yang keempat? Nah, jadi itu 4 kata. 4. Jumlahnya 4. Sudah itu? Wa yuqimuna. Berapa kata, Bu? Berapa? Wa yuqimuna 2. Nah, coba kita hitung. Pertama, wa. Yang kedua, yang ketiga. Nah, nih. Jadi berapa? 3. Ya. 3. Sudah itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Berapa kata itu, Bu? Berapa? 6. Wa mim ma razaqnahum yunfikun. Jadi berapa, Bu? 6 kata. Nah, untuk menceknya cek ke sini. 1 2 3 4 5 6. Nah. Lalu terakhir berapa kata itu? Buat
Berapa jadinya? 13. Ya. 13. Ya, Bu. Buat saja di bawahnya. Tiga belas. 6 tambah 3 berapa? 9. Tambah berapa tadi? 4. Nah, itu jadinya 13. Nah, cocok diapakan. Nah, sekarang kita pahami. Bacanya sudah, artinya sudah, isinya apa? Ibu-ibu, kita artikan kembali. Allazina yu'minuna bi al-ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimuna as-shalah. Wa yuqimuna as-shalah. Sekarang kita kaji. Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Apa ya itu? Orang yang bertakwa itu di pertemuan sebelumnya. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai jadi kalau mencari apa orang bertakwa? Orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Kalau diperintahkan dilaksanakan, kalau dilarang, nah itulah orang bertakwa. Tapi kalau mau membuat ciri-cirinya, ini diterangkan oleh ayat di bawahnya. Makanya pakai yaitu orang yang bertakwa itu pertama beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang gaib, ada sebagian yang mengatakan langsung Allah, yang gaib itu Allah, beriman dengan Allah. Namun ada juga yang menjelaskan bahwa yang gaib itu di samping ya juga beriman dengan Allah, tapi dijelaskan lagi yang gaib itu adalah bahwa ternyata alam ini ada yang nyata, ada yang tidak nyata, itu yang gaib. Nah, apa yang nyata itu? Yang nampak oleh mata, yang terdengar oleh telinga, yang terbau oleh hidung, yang terasa oleh kulit, yang terkecap oleh lidah, bisa diraba dengan panca indera. Itu yang nyata. Nah, walaupun ada nanti yang terasa tapi tidak kelihatan, seperti angin. Nah, tetapi Allah juga menciptakan yang gaib. Nah, orang bertakwa itu beriman dengan yang gaib walaupun tidak nampak oleh dia, walaupun tidak terdengar olehnya, beriman dengan yang gaib. Apa contohnya yang gaib itu? Contohnya apa, Pak? Malaikat, apa lagi? Setan, apa lagi? Jin, apa lagi? Surga, apa lagi? Neraka. Nah, itu kan gaib. Lah mencelik malaikat, Ibu? Lah mencelik surga, nah, kan gaib baru kini. Nah, tapi kalau nanti tentu tidak gaib lagi kalau sudah di akhirat. Tapi sekarang gaib. Nah, orang yang bertakwa itu beriman dengan yang gaib. Nah, sekarang saya tanya, iya, oke kok, Bu, beriman dengan yang gaib? Yang gaib apa tadi? Ada surga, neraka, malaikat, iblis. Nah, sekarang saya tanya, Ibu beriman dengan surga? Ya. Beriman dengan neraka? Ya. Ada yang enggak? Kita tanya lagi ya. Beriman dengan surga? Beriman dengan neraka? Enggak ada masalah kan? Beriman dengan malaikat? Beriman dengan iblis? Iya, tadi kan ditanya, dijelaskan orang bertakwa itu beriman dengan yang gaib. Begitu ditanya yang gaib itu apa yang gaib? Surga, neraka, malaikat, iblis, kan begitu tadi. Nah, sekarang ditanya, beriman dengan surga? Iya. Beriman dengan neraka? Iya. Kan tidak ada masalah. Beriman dengan malaikat? Tidak ada masalah. Beriman dengan iblis? Berarti ada masalah. Ada masalah ini. Selama ini ada masalah. Nah, ini yang mau kita jelaskan.
Nah, dengan surga ya, Bu? Ibu beriman dengan surga? Ya. Lebih dari 1000 ayat dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang surga. Lebih dari 1000 ayat. Apa yang dikatakan bahwa di dalam surga itu ada sungai-sungai, ada buah-buahan. Ada apa lagi, Bu? Ada bidadari, ada dipan, ada segala kenikmatan. Kan seperti itu. Setelah dapat informasi dari Al-Quran tentang surga, kita ingin apa dengan surga itu? Ingin masuk ke dalam? Itulah iman kepada surga itu. Iman kepada? Nah. Sekarang iman kepada neraka. Lebih dari 1000 ayat berbicara tentang neraka. Katanya panasnya bukan main. Ada minumannya itu air yang mendidih. Minumannya itu nanah dan darah. Kan seperti itu, Bu? Lalu makanannya adalah kayu yang berduri zakum. Kan seperti itu. Ada yang terkelupas kulitnya. Lidahnya terjulur segala macam. Lebih dari 1000 ayat bercerita tentang neraka. Setelah dapat informasi dari Quran tentang neraka, ingin bagaimana kita dengan neraka? Ingin menjauh. Nampak bedanya, Bu? Tadi dengan melihat dari Al-Quran, ingin apa dengan surga, Bu? Masuk. Dengan neraka? Sama beriman. Cuma caranya beriman kepada surga, kita ingin masuk setelah dapat informasi dari Quran. Iman kepada neraka ingin menjauh karena sudah dapat informasi dari Quran. Sekarang dengan malaikat juga begitu. Apa informasi Al-Quran tentang malaikat? Banyak yang baik enggak, Bu? Banyak. Ingin bagaimana kita dengan malaikat itu? Ingin mendekat. Nah, begitu juga dengan iblis, dengan jin. Ada enggak informasi Al-Quran tentang iblis, Bu? Lebih dari 1000 ayat bicara tentang iblis itu. Nah, setelah dapat informasi dari iblis itu, dari Al-Quran itu tentang iblis, apa informasinya? Iblis itu penipu. Ada enggak tuh, Bu? Dia akan menggelincirkan. Ada enggak gitu tuh? Dia membohongi kamu. Dia mengiming-iming kamu. Dia membawa kamu ke neraka. Kan ada itu kata Al-Quran. Ingin bagaimana kita dengan iblis itu, Bu? Nah, beriman kepada malaikat ingin mendekat. Beriman dengan iblis dari apa sebabnya? Karena dapat informasi dengan. Jadi begitu cara beriman. Beriman itu tidak, kita beriman kepada surga, ingin masuk ke surga. Beriman kepada neraka, ingin masuk pula kepada. Bukan begitu. Lihat informasinya dulu di dalam surga. Jadi kan itu tuh, Bu. Kalau tidak beriman kita pada surga, pada neraka, kena iman kita kepada Al-Quran. Karena yang bicara itu Al-Quran. Kalau tidak beriman kita kepada malaikat, kepada iblis, kena kita iman kepada Al-Quran. Karena dia bicara demikian banyak ayat. Cuma ditunjukkan di situ, kalau beriman kepada Al-Quran, kepada surga seperti ini, kepada malaikat, pada neraka seperti ini, kepada surga seperti ini, kepada neraka seperti itu, kepada malaikat seperti ini, kepada iblis seperti ini. Sehingga beriman kita sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sekarang ditanya, beriman dengan surga, Bu? Beriman dengan neraka? Beriman dengan malaikat? Beriman dengan iblis? Enggak ada protes lagi ya? Itu yang ngaji. Ada hasilnya. Kalau sebelum ngaji protes-protes. Picayu adonya cuma protes-protes kan? Jadi itu gunanya baca Quran itu, apa informasi tentang sesuatu, lalu kita ikuti petunjuk dari Al-Quran itu. Mau didekati kata Quran atau dijauhi atau bagaimana. Nah, Bu, itu satu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Nah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita kan lay salat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar hati kita karena kita salat, tidak hanya salat sendirian tapi juga salat Tapi kalau kita telusuri kembali ke dalam Quran, Bu, kok baru penganawak lain, Bu. Kenapa demikian? Ternyata kualitas salat itu ada 6 macam. Ada solat mabuk, ada solat munafik, ada solat lalai, ada solat khusyuk, ada solat khusyuk terpelihara, ada solat khusyuk memperbaiki akhlak. Jadi 6 macam. Solat lalai, solat mabuk,
Solat munafik, solat lalai, solat khusyuk, solat khusyuk terpelihara, dan solat khusyuk yang memperbaiki akhlak. Solat kita sampai di mana baru? Oh, kita solat, tapi solatnya mabuk. Kita solat, tapi solatnya munafik. Kita solat, tapi solatnya lalai. Kira-kira nanti sudah puas itu, Bu? Sudah puas? Nah, bagaimana solat kita naikkan kualitasnya ke solat khusyuk, ke solat khusyuk yang terpelihara, ke solat khusyuk yang memperbaiki. Bagaimana caranya supaya solat khusyuk? Bagaimana supaya solat terpelihara naik ke tingkat itu? Solat yang memperbaiki akhlak? Ikuti episode berikutnya. Nah, jadi nanti kita akan berbicara tentang solat. Begitu juga nanti tentang tentang menginfakkan rezeki. Juga kita kaji itu. Ternyata menginfakkan rezeki ada beberapa pos yang harus kita isi. Nah, ibu-ibu, kita cukupkan sampai di situ dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.